saudara semua, jumpa lagi di Teputar Kupang News bersama saya Graciela Suarez. Dan saya Vincentia Apolagi Sabota. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 5 berita utama kami hari ini. Kota Kupang diselimuti euforia luar biasa saat ribuan masyarakat menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran beliau dalam rangka menghadiri sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 disambut meriah. Berikut liputannya. Rabu 4 Desember 2024, ribuan warga Kota Kupang berbaris di sepanjang jalan menuju Universitas Muhammadiyah Kupang. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut sorak-sorak warga yang memadati jalan. Tidak sedikit yang saling berdesakan demi bisa melihat lebih dekat atau bahkan berjabat tangan dengan dia. Sangat senang dan terharu karena saya juga alumni dari Muhammadiyah sini. Beliau juga bisa dilihat masyarakat secara umum naik mobil terbuka. Tidak hanya saat datang, kepulangan Presiden Prabowo juga dihantarkan dengan kemeriahan warga. Sebagai bentuk apresiasi, beliau membagikan sejumlah kaos kepada warga yang hadir. Kehadiran Presiden Prabowo di Kota Kupang tidak hanya menyemarakan peringatan Milad ke-112, tetapi juga menjadi bukti eratnya hubungan pemimpin dengan masyarakat. Diskusi publik dengan tema mengukuhkan gerakan keadilan ekologis melawan dehumanisasi di Nusa Tenggara Timur Kue Fadis Mutis digelar pada Jumat 6 Desember 2024. Kegiatan diskusi ini berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang dengan menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya perwakilan DPRD Provinsi NTT Nelson Mandela, akademisi Undana, masyarakat adat Mutis, Kepala Balai Konservatif Sumber Daya Alam Provinsi NTT, serta Walhi NTT yang menjadi penyelenggara diskusi ini. Yang paling dekat yang dilakukan oleh Walhi itu memang satu, memfasilitasi suara-suara masyarakat adat. Salah satu yang hari ini kita lakukan soal diskusi publik dan lain sebagainya. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat gerakan keadilan ekologis di tengah ancaman dehumanisasi yang dirasakan masyarakat adat di sekitar kawasan Gunung Mutis. Harapan ke depan semoga ada perubahan. Karena kalau misalkan tidak ada perubahan dari pemerintah, ada tanggapan bagus dari pemerintah terhadap penolakan yang kami sampaikan, maka kami rakyat juga tidak akan tinggal diam dengan tokoh adat yang ada di kami. Melalui forum ini, berbagai pihak diajak untuk merefleksikan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperjuangkan perdamaian sosial di Nusa Tenggara Timur. Sabtu 7 Desember 2024, Inclusive Community Second Gathering digelar di Subasuka Kupang dengan mengusung tema Membangun Cinta Tanpa Syarat. Acara ini ditujukan kepada anak-anak penyandang disabilitas guna menanamkan nilai inklusivitas di masyarakat. Puluhan anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas bersama keluarga menghadiri acara yang diinisiasi oleh Cahaya Global. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota terpilih NTT yang memberikan apresiasi atas inisiatif acara ini. Acara ini memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berekspresi dengan bebas. 10 tahun lebih kami berkecimpung di dunia inklusi berkebutuhan khusus sesuai dengan nama Cahaya Global, Cahaya ke Bangsa-Bangsa. Lewat anak-anak berkebutuhan khusus di kota ini akan banyak bangsa-bangsa berdatangan ke tempat ini. Mereka mau melihat kenapa anak berkebutuhan khusus bisa dipeluk oleh teman-teman yang non berkebutuhan khusus atau non disabilitas. Turut hadir pula Komandan Koramil 01 yang menjadi bagian dari komunitas ini sehingga menekankan peran abdi negara dalam membangun wilayah yang inklusif. Peran kami sebagai abdi negara, khususnya kami di Kodem itu kan ada pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu pembinaan masyarakat, baik semua kalangan, termasuk juga yang seperti ini, Adek. Melalui kegiatan ini, komunitas Cahaya Global berharap masyarakat semakin memahami pentingnya cinta tanpa syarat, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kreativitas generasi muda. Di Universitas Nusa Cendana Kupang, sebuah ruang kreatif bernama The Gate Creative Lounge menjadi sorotan. Tidak hanya menawarkan fasilitas, tetapi juga semangat baru untuk inovasi.
Di salah satu sudut kampus Universitas Nusa Cendana, The Gate Creative Lounge berdiri sebagai ruang inspirasi baru bagi mahasiswa. Diluncurkan untuk mendukung pengembangan kreativitas, tempat ini menyediakan berbagai fasilitas seperti coworking space, akses internet cepat, hingga peralatan multimedia. Kalau sebagai mahasiswa saya rasa senang sih karena kayak tempatnya nyaman, kayak kita serasa belajar tapi serasa nongkrong di kafe-kafe gitu. Tidak hanya sebagai tempat belajar, The Gate Creative Lounge juga menjadi pusat kegiatan mahasiswa seperti diskusi kelompok, pelatihan, hingga workshop kreatif. Dukungan ini datang dari Pegadaian yang ingin menginspirasi generasi muda untuk lebih berani berkarya. Melalui kehadiran The Gate Creative Lounge, Universitas Nusa Cendana Kupang menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi muda yang kreatif dan inovatif. Ya, saudara, sekarang kita masuk ke dalam segmen jurnalisme warga. Senin 9 Desember 2024, sebuah kiriman dari salah satu warganet yang menunjukkan kejadian di tengah kondisi angin kencang yang melanda kawasan parkiran Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Video yang diupload oleh seorang warganet melalui akun Instagramnya yang memperlihatkan dahan pohon lontar berukuran besar yang jatuh di kawasan parkiran Visip Undana akibat angin kencang sehingga mengganggu para mahasiswa untuk memarkirkan kendaraan mereka. Beruntung tidak ada kerusakan material maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Taputar Kupang News hari ini. Saya Vincentia Paula Dan saya Graciela Suarez serta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Belum main bola.